Yesus datang membawa hidup jauh lebih hidup. Amin. Yesus datang bukan hanya sekedar membuat manusia hidup, tetapi benar-benar menikmati kehidupan itu. Jadi saudara, ada orang yang hidup tetapi tidak merasa hidup. Ada orang yang hidup tetapi dia tidak bisa merasakan kehidupan itu. Ada orang yang hidup justru seakan-akan dia mati. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang sangat mengalami penderitaan di dalam kehidupan. Sesungguhnya kehidupan itu dinikmati. Kehidupan itu kita bisa enjoy di dalamnya. Ada orang yang hidup tetapi seakan-akan dia mati. Itu namanya zombie. Pernah lihat zombie? Nah, saya belum pernah lihat zombie, tetapi saya pernah nonton zombie. Mereka adalah mayat hidup. Dan anak saya suka main game nembakin zombie. Nah, coba lihat kanan kirinya, jangan disentuh, tapi lihat aja, jangan-jangan ada zombie di antara kita. Coba tanya kanan kirinya, yang ada di kampus atau yang ada yang sedang menonton ini, coba tanya. Kamu zombie bukan? Artinya begini, dia itu hidup, tapi serasa mati. Atau jangan-jangan mayat bergerak. Orang yang hidup, tapi tidak menikmati kehidupannya, itu artinya dia sudah mati belum pada waktunya. Sebelum waktunya tiba. Ini orang yang begitu sangat-sangat sial di dunia ini. Ini orang yang begitu sangat-sangat tersiksa kehidupannya. Saudara, salah satu contoh mayat hidup itu apa? Hidupnya merasa selalu bergumul, hidupnya selalu merasa susah, hidupnya selalu merasa kurang, selalu merasa khawatir, curigaan, terus orang hidupnya merasa ketakutan, nggak bisa berbuat apa-apa. Wah, jangan-jangan kalau saya melakukan ini pasti gagal. Jangan-jangan kalau saya berteman sama dia pasti disakiti. Jangan-jangan kalau saya bekerja di tempat ini pasti akan dipecat. Kalau saya dagang pasti rugi. Jadi hidupnya selalu dirundung dengan ketakutan, kekhawatiran, kecurigaan. Itulah salah satu ciri mayat hidup. Colek kanan kirinya. Saya dulu pernah jadi mayat hidup. Colek, jangan dicolek. Bilang aja, saya dulu pernah jadi mayat hidup. Ya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati. Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, Yesus datang untuk memberikan kita hidup, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya. Kata mempunyai diulang 2 kali, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya, Yesus mau kita benar-benar menikmati hidup yang Tuhan sudah berikan. Kenapa Yesus datang untuk menebus dosa kita, saudara? Kenapa Yesus datang untuk menyelamatkan kita? Kenapa Yesus melakukan pemulihan dalam hidup kita? Dan kata pemulihan itu adalah apokatastasis, yang artinya mengembalikan kita ke jalur yang semula. Kenapa? Karena Yesus berorientasi kepada kehidupan, bukan kematian. Yesus berinvestasi juga kepada kehidupan. Yesus tidak pernah selalu menganggap kematian adalah akhir dari segalanya. Tubuh ini bisa mati, tetapi ada kehidupan yang kekal. Amin. Ada kehidupan yang kekal. Di dalam Kristus ada hidup. Makanya Yesus berkata, aku adalah jalan, adalah kebenaran, dan hidup. Di dalam Yesus ada jalan. Maaf, di luar Yesus tidak akan ada jalan. Anda boleh pinter, Anda boleh kaya, Anda boleh berhikmat, Anda boleh cantik, Anda boleh ganteng kayak saya, Anda juga boleh kekar badannya, tapi dengar baik-baik, di luar Kristus, ketika engkau punya masalah, tidak akan pernah ada jalan. Apapun yang kau pikirkan, apapun yang kau andalkan, di luar Kristus tidak akan pernah ada jalan.
Orang yang ada dalam Kristus selalu akan ada jalan. Orang boleh menghambat langkahmu, orang boleh menjegal perjalananmu, orang boleh menghentikan langkah-langkahmu, tetapi jika engkau ada di dalam Kristus, akan selalu ada jalan bagimu. Ketika semua buntu, ketika kita tidak punya keuangan, ketika kita tidak punya lagi segala sesuatu yang kita andalkan, di dalam Kristus akan selalu ada jalan. Yang berikutnya, di dalam Kristus ada kebenaran. Kebenaran di sini adalah sesuatu yang absolut. Kebenaran yang ada di sini bukanlah kebenaran yang bersifat hanya sebuah kebetulan, tetapi kebenaran yang tidak bisa ditangguhkan. Kebenaran yang terekspos keluar. Kebenaran yang tidak perlu dibela. Kebenaran yang tidak perlu saudaraku ditambahkan. Kebenaran yang tidak bisa dipendam. Dan juga kebenaran yang tidak bisa dihentikan. Karena kebenaran adalah tetap kebenaran. Dia tidak bisa disembunyikan. Ketika Kain membunuh Habel, tidak ada saksi di situ. Tidak ada yang melihat di situ. Tidak ada orang-orang lain di tempat itu. Bapak ibunya tidak melihat. Tidak ada saksi mata di situ. Kain membunuh Habel. Tetapi dengar baik-baik. Kebenaran akan selalu tersingkap. Firman Tuhan berkata, darahnya Habel menjerit kepada Tuhan. Itu artinya apa? Kebenaran yang dipendam sekalipun akan muncul ke permukaan. Jika kita hidup dalam kebenaran, maka saya mau katakan tidak ada yang bisa menahan langkah-langkahmu. Kalau engkau anak-anakku, para mahasiswa, rekan-rekan dosen, kau hidup dalam Kristus, maka di dalam Kristus ada kebenaran. Kau nggak perlu takut untuk menghadapi apapun. Engkau tidak perlu melakukan pembenaran. Ingat, pembenaran dengan kebenaran itu sesuatu yang berbeda. Itu dua hal yang sangat berbeda. Kebenaran adalah apapun ketika engkau dalam menghadapi persoalan, saudara, kebenaran akan muncul. At least walaupun kau mati sekalipun, kau dipersalahkan sekalipun, seperti Yesus disalibkan, dibunuh, dan saudara dia dipendam, dia akan muncul karena dialah kebenaran. Kalau para rasul itu memberitakan Yesus yang tidak benar, jika pemberitaan para rasul pada waktu itu tidak benar tentang Kristus, maka hari ini tidak begitu banyak pengikut Kristus. Tapi kenapa hari ini banyak orang sampai detik ini saya dan saudara masih percaya pada Yesus, mengikut Yesus di seluruh antero dunia, seluruh penjuru manusia ini di bumi ini mengikut Yesus, percaya Yesus. Kenapa? Karena yang diberitakan oleh para rasul itu, para 12 orang murid itu adalah sebuah kebenaran yang hidup. Orang yang ada kebenaran pasti ada kehidupan. Karena kehidupan berdasarkan kebenaran. Tetapi pembenaran adalah sebuah kesalahan, sebuah motivasi kesalahan yang dimunculkan untuk menjadi sebuah kebenaran. Sebuah kesalahan yang dibalut sedemikian rupa dan dimunculkan untuk menjadi kebenaran. Pembenaran juga merupakan sebuah statement yang direkayasa menjadi sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran yang tidak muncul dari firman Tuhan. Sebuah kebenaran yang tidak muncul dari firman Tuhan, dari Tuhan sendiri, adalah pembenaran. Saudaraku, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Kebenaran tidak akan mengikat. Kebenaran juga tidak akan pernah bisa menghambat. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Jadi hidup kita, ketika kita hidup dalam Kristus, maka kebenaran itu menjadi bagian atas hidup kita. Ada amin?
Siapa yang mau hidup dalam Kristus dan hidup dalam kebenaran? Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang hidup dalam Kristus. Orang yang hidup dalam Kristus sudah pasti akan muncul sebuah kebenaran dalam hidupnya. Amin. Amin. Nah, dia berkata, akulah kehidupan. Tadi saudara, di luar Kristus tidak ada jalan, di luar Kristus juga tidak ada kebenaran. Karena kebenaran berasal dari Kristus. Dan yang berikutnya, di dalam Kristus ada apa? Yohanes 14 ayat 6. Dalam Kristus ada kehidupan. Nah, itu dia. Kehidupan yang Kristus berikan bukan nanti setelah mati. Hidup yang kekal itu bukan nanti setelah kita mati. Hidup yang kekal itu dimulai dari sekarang. Dimulai dari saat ini. Ketika engkau menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dengar baik-baik. Ketika engkau percaya kepada Kristus, surrender all, menyerahkan seluruh kehidupanmu kepada Kristus. Engkau percaya bergantung kepada Kristus sepenuhnya, menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja yang memerintah dalam hidupmu. Dengar baik-baik. Disitulah kehidupan kekal dimulai. Jika engkau memiliki kehidupan yang kekal itu dalam Kristus, maka dengar baik-baik, kematian tidak akan mampu menguasainya. Tubuh boleh mati, daging boleh lenyap, wajah yang ganteng boleh tambah ganteng atau tambah jelek, tetapi yang namanya kehidupan itu akan selama-lamanya. Ada amin? Siapa di sini saudara, engkau yang ingin ganteng, engkau yang ingin memiliki hidup yang kekal, angkat tangan saudara. Haleluya, angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Di ruangan itu banyak ada yang nggak mau angkat tangan. Dengar baik-baik. Engkau yang percaya Kristus menjadi hamba Kristus akan memberikan kehidupan. Amin. Sekali lagi, saya mau tegaskan. Siapa ada dalam Kristus, dia memiliki kehidupan. Dan kehidupan itu selalu menyertai dia. Kehidupan di dalam Kristus tidak akan pernah dapat dimatikan oleh apapun. Dan perhatikan baik-baik. Orang yang memiliki Kristus, kemanapun dia berada, dimanapun dia berada, kemanapun dia melangkah, akan selalu membawa kehidupan itu. Di mana ada kematian di situ, akan menjadi sebuah tempat di mana dia menyalurkan kehidupan di situ. Di mana ada kematian, pasti ada kehidupan di situ. Kenapa? Karena kehidupan selalu berjalan bersama dengan orang yang percaya dengan Kristus. Ada amin? Haleluya. Nah, saudara sekalian, anak-anakku dalam di asrama maupun yang sedang menyaksikan di tempat-tempat lain. Juga para dosen atau para staf yang menyaksikan hal ini. Dengar baik-baik. Kekristenan adalah kehidupan. Jika ada tempat yang menangguhkan kekristenan, maka tempat ini akan mendatangkan kematian. Amin. Nah, saya mau bacakan satu ayat, ya, untuk kita semua. Saya nggak banyak, ya, cuman 2 slide ini aja. Yohanes, oke, saya ulangi. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama semuanya. Ya. Mari kita baca bersama-sama Efesus 2 ayat 8.
1, 2. Ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Made in Allah. Kita di-create oleh Tuhan. Kita dibentuk, disusun. Itulah buatan. Dan diciptakan dalam Kristus Yesus. Di-create kembali. Kristus juga mendesain ulang kita. Yesus membenahi kita kembali. Yang terpuruk, yang terluka dari dosa. Yesus membenahi kita kembali. Untuk apa sih Yesus menciptakan kita kembali? Untuk apa sih ya kita dibuat oleh Allah? Untuk apa kita diselamatkan oleh Kristus? Untuk apa sih Kristus tinggal di dalam hati kita? Ternyata ini dia. Ya. Ini dia. Yaitu apa? Supaya kita melakukan pekerjaan baik. Katakan sama-sama pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik ini bukan hanya sekedar good thing atau good work, tetapi pekerjaan baik ini adalah pekerjaan yang berdampak, pekerjaan yang ada menyatakan sebuah kebenaran, pekerjaan yang menyatakan atau menimbulkan sebuah kehidupan. Itulah pekerjaan baik. Pekerjaan baik ini bukan hanya sekedar pekerjaan yang rapi, bukan hanya sekedar pekerjaan yang tersusun, manajerial tersusun, bukan hanya itu, tetapi yang dimaksud dengan pekerjaan baik di sini adalah pekerjaan yang membawa sebuah dampak kehidupan di dalamnya. Amin. Coba yang masih nyimak lambaikan tangan, saudara. Luar biasa. Amin. Pekerjaan baik. Jadi pekerjaan baik kita itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Jadi sebelum Sulistio hadir di bumi ini, mungkin sebelum Rohmat Hidayatullah hadir di bumi ini, mungkin sebelum Iwan Pasca Waruwo hadir di bumi ini, sebelum siapa hadir di bumi ini, Tuhan sudah desain pekerjaan baik itu. Tuhan sudah siapkan sebuah rencana, the good plans, the good work untuk kita semua. Jadi dengar baik-baik, jika engkau hari ini kuliah di STT Sun Sugos, engkau hari ini ada di STT Sun Sugos, engkau hari ini ada di tempatmu, dengar, ini adalah sebuah rencana Tuhan yang sedang berjalan dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah membawa manusia kepada sesuatu yang kebetulan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita terima hari ini, itu bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi itu adalah rencana Tuhan. Karena dengar baik-baik, Tuhan berkata bahwa Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Amin. Jadi jangan pernah kau berkata, nasibku sudah begini. Jangan kau pernah menyesali keadaanmu sudah begini. Dengar, engkau sedang dalam sebuah rencana Tuhan. Jika hari ini engkau sedang diperhadapkan sebuah permasalahan, jika engkau sedang diperhadapkan dengan sebuah kendala besar, dimanapun, di perasaanmu, di pikiranmu, dalam situasi, dalam realita hidupmu, dengar, itu adalah rencana Tuhan untuk kau melihat sebuah langkah ke depan. Tuhan tidak mau engkau mati potensi di satu tempat. Mungkin kau berpikir sekarang, Pak, apakah saya ada sebuah kecelakaan di tempat ini? Tidak ada. Pak, saya punya masalah. Lihat baik-baik. Masalah itu mendatangkan apa? Ada masalah yang mendatangkan bahwa itu sedang menajamkan ke sini, ke situ. Paulus pernah pingin ke Asia.
Rasul Paulus pernah pingin ke Asia. Dia punya hati yang menggebu-gebu. I'm the servant of God. I'm the apostle. Dia adalah rasul, saya harus merintis sebuah jemaat, saya harus memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil kemana-mana. Nah, di hidupnya Paulus itu dituntun sama Roh Kudus. Hidupnya Paulus itu dipenuhi sama Roh Kudus. Setelah dia bertemu dengan Kristus, dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus. Dengar baik-baik. Dia memberitakan Injil. Kemanapun dia berlangkah, Tuhan menuntun dia. Walaupun karam kapal, dia tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Walaupun dia dicambuk, di penjara, dia tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dia tidak pernah tinggal diam untuk tidak memberitakan Injil. Dengar baik-baik anak-anakku semua, dan semua yang menonton tayangan ini. Paulus dalam tuntunannya, dalam pelayanan, dituntun dalam Roh Kudus. Dia pengen ke Asia. Suatu hari, oke, saya mau memberitakan Injil ke Asia. Tetapi apa yang terjadi? Roh Kudus menahan dia untuk bisa pergi ke Asia. Jadi artinya begini. Mungkin Paulus berkata, kenapa begini Tuhan? Kenapa saya nggak bisa ke Asia? Karena apa? Ada tuntunan Roh Kudus. Anak-anakku sekalian, dan rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini. Semua pekerjaan baik sudah Tuhan siapkan dalam hidup kita. Di sini mungkin ada anakku si Epiderman, ada anakku si Emra, ada anakku si Andi yang menyaksikan ini, dan juga yang anak-anakku sekalian yang menyaksikan tayangan ini. God has plan for you. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Jangan pernah sia-siakan hidupmu. Jangan pernah buang waktu di mana Tuhan tidak tuntun engkau berada di situ. Temukan Tuhan. Dapatkan Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan masa depanmu. Sekali lagi saya mau katakan, dan dengar baik-baik, simpan dan renungkan. Suatu hari kamu akan mendapatkan kebenaran tentang hal ini. Siapa mendapatkan Kristus, siapa bertemu dengan Kristus, siapa memiliki Kristus, engkau sedang mendapatkan masa depan, engkau sedang bertemu dengan masa depan, dan engkau memiliki masa depan. Siapa bertemu dengan Kristus, kau sedang bertemu dengan masa depanmu. Siapa memiliki Kristus, kau sudah memiliki masa depanmu. Dan siapa yang memegang Kristus, kau sedang memegang masa depan. Jadi, dalam Kristus ada masa depanmu. Kenapa? Kristus yang akan mendrive hidupmu. Kristus yang akan menuntun langkah-langkahmu untuk engkau menemukan pekerjaan baik mana yang akan dikerjakan di masa depanmu. Ada WhatsApp masuk. Pak, galak banget. Ya, harus galak. Saya mau katakan, dengar baik-baik. Jadi jangan berleha-leha, jangan mengasihi dirimu. Hei, dengar baik-baik. Engkau punya banyak waktu-waktumu di tempatmu, di asrama atau di tempatmu di tempat lain. Ada banyak dosen-dosen yang siap membimbingmu dalam Kristus. Jadi kalau engkau 4 tahun keluar dari STT Sun Sugos tidak memiliki Kristus, berarti kau belum memiliki masa depanmu. Celaka besar dalam hidup kita jika kita tidak memiliki Kristus. Pastikan kita mendapatkan Kristus. Disitulah masa depan kita ada. Tidak akan pernah ada pekerjaan baik yang bisa kita lakukan jika kita berada di luar Kristus. Tidak pernah ada pekerjaan yang hidup jika kita tidak hidup dalam Kristus. Ada amin? Yang amin lambaikan tangannya. Haleluya. Oh, haleluya. Saya menemukan kebenaran ini. Bahwa apa? Tuhan sudah siapkan pekerjaan baik untuk setiap kita. Tuhan sudah siapkan semua planning-planningnya.
Oh, jadi siapa ada dalam Kristus, dia sudah memiliki potensi pekerjaan baik itu. Pasti berdampak, pasti berprogresif, pasti berbuah. Kau baik, Tuhan. Nah, satu hal lagi, yaitu apa? Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik sebelumnya, sebelum kita ada. Saya punya anak, dari kecil, sebelum anak saya bangun, saya dan istri saya selalu nyiapin apa yang mau anak-anak saya pakai hari ini. Apa yang mau dimakan oleh anak saya. Kadang saya jam 5 pagi harus pergi ke pasar setelah doa. Untuk apa? Beli sayuran, beli wortel, beli yang terbaik buat makanan anak saya. Kemudian istri saya kelolanya dengan cepat. Sementara istri saya mengelola masakan buat anak saya menyiapkan pakaian-pakaian anak-anak saya. Kemudian anak saya bangun, ya, istri saya mandikan anak saya, dan saya nyiapkan makanan buat anak-anak saya. Setelah kita makan, anak saya makan, saya siapkan diri saya untuk mengantar anak saya berangkat sekolah. Artinya begini, sebelum anak saya lakukan sesuatu, saya lakukan yang terbaik. Mempersiapkan yang terbaik buat anak saya. Saya yakin dan percaya dengar baik anak-anakku. Begitu juga dengan Bapa di surga. Sebelum engkau ada di bumi ini, dia udah siapkan segala sesuatunya buat hidupmu. Sebelum engkau bertumbuh dewasa, dia udah siapkan mana kampus yang terbaik, mana perjalanan hidup yang terbaik. Sebelum engkau nanti lulus dari kampus, sebelum engkau lulus dari mahasiswa, Tuhan udah siapkan pekerjaan mana yang terbaik. Pelayanan mana yang ada, Tuhan udah siapkan. Sebelum kau berumah tangga, dengar nih Wan. Sebelum kau berumah tangga, Tuhan juga udah siapkan mana pasangan hidup yang terbaik. Bagaimana nanti anak-anakmu, keuanganmu. Dengar, Tuhan udah siapkan. Gak perlu khawatir di dalamnya. Yang percaya katakan amin. Amin. Berantusiaslah. Jadi begini, Allah sudah mempersiapkan sebelumnya. Sebelum kita lahir, anak-anakku, kawan-kawanku, para dosen, semua staf yang ada. Sebelum kita lahir, Tuhan udah punya blueprint dalam hidup kita. Jadi kalau sekarang kita punya masalah, terus kita datang sama Tuhan, Tuhan, aku punya masalah, ada tagihan Tuhan. Aduh Tuhan, tagihan uang kuliahku dipajang Tuhan, Tuhan ada masalah. Tuhan juga berkata, aku tahu. Emang sengaja. Tuhan udah siapkan itu. Tuhan udah siapkan. Nah, cuman masalahnya begini. Kenapa timbul ketakutan? Kenapa timbul kekhawatiran? Kenapa jadi stres? Kenapa jadi pikiran? Karena ternyata ini dia, saudara. Karena ternyata kita ada di luar Tuhan. Jadi orang di luar Tuhan buta akan masa depannya. Orang di luar Tuhan akan takut karena dia nggak melihat masa depannya. Jadi siapa dalam Tuhan, dia pasti tahu pekerjaan baiknya apa. Dia pasti tahu apa rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan pasti dia akan tenang melangkah. Dia tidak perlu khawatir dalam melangkah. Dia tidak perlu takut dalam melangkah. Karena semua sudah Tuhan siapkan. Bapak, Ibu jemaat, anak-anakku sekalian yang terkasih. Makanya saya garis bawahi di sini. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Hidup di dalamnya tuh hidup di mana? Di dalam pekerjaan-pekerjaan baik itu. Kalau Tuhan udah siapkan pekerjaan baik, ya jangan hidup di luar pekerjaan yang tidak baik. Kalau Tuhan udah tentukan sebuah rencana hidup yang bagus, ya dia mau hidup di dalamnya. Dia mau. Jadi kalau sekarang Tuhan ada tempatkan kamu di Sunsugos sebagai mahasiswa, ia mau kamu tinggal di dalamnya.
Artinya walaupun saat ini kau lagi ada di rumah, di luar Sunsugos dan lain-lain, artinya gini, konsisten hidupi semua peraturan, semua ketetapan yang ada di STT itu. Ya mau, ikuti aja. Jangan neko-neko. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, artinya hidup dalam rencana Tuhan. Selesaikan kuliahmu tepat pada waktunya. Jangan sampai ada terkendala. Hanya masalah masker aja bisa dikeluarkan dari kampus, kan jelek banget itu. Tinggal ikutin aja. Amin. Jadi tinggal ikutin. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam rencana Tuhan itu. Kalau Tuhan udah siapkan satu tempat, tinggallah di situ. Kalau Tuhan udah siapkan sebuah rencana, tinggallah di situ. Kalau Tuhan sudah desain satu pekerjaan, ya lepaskan pekerjaan yang tidak dari Tuhan. Lepaskan semuanya itu. Pekerjakan di situ. Lakukan, kerjakan. Jadi mari kita create pikiran kita. Mari kita tinggal dalam Kristus. Ketika kita tinggal dalam Kristus, maka kita akan tajam tahu apa yang akan kita kerjakan. Tinggal di situ, berkarya di situ. Nah, kata kita, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya itu artinya peripateo. Peripateo itu punya pengertian begini. Ia mau supaya kita peripateo. Artinya berjalan, bukan hidup di dalamnya saja, bukan sekedar di situ, bukan cuma sekedar hidup di dalamnya, tetapi berjalan. Artinya langkah-langkah kita adalah berjalan dalam koridor yang sudah Tuhan tetapkan. Langkah-langkah kita ke depan mengerjakan apa yang harus kita kerjakan di dalam rencana Tuhan itu. Jangan berjalan di luar rencana Tuhan. Jangan berjalan dari apa yang tidak Tuhan siapkan. Jadi berjalanlah dengan apa yang Tuhan siapkan. Berjalanlah dalam relnya Tuhan, berjalanlah dalam alurnya Tuhan, berjalanlah dalam langkah-langkahnya Tuhan. Jadi jika engkau menemukan Tuhan, engkau menemukan masa depanmu, engkau menemukan pekerjaan baik itu, dan mari peripateo, berjalanlah di dalamnya, dan lebih dalam lagi, peripateo itu punya pengertian adalah memanifestasikan pekerjaan-pekerjaan baik itu. Kalau engkau hamba Kristus, engkau pelayan Tuhan, maka engkau akan peripateo, engkau akan memanifestasikan setiap langkah-langkahmu adalah memanifestasikan Kristus dimanapun engkau berada. Ada roh Tuhan di situ, ada kemerdekaan di situ, dan yang jauh lebih kuat adalah ada kehidupan di situ. Saya berdoa untuk kita semua di STT Sunsugos. Peripateo. Maaf. Saya mungkin berkata begini. Jika nanti engkau menemukan Kristus, berdoalah anak-anakku engkau menemukan Kristus, dan kau melihat ada sebuah rencana Tuhan yang sudah Tuhan siapkan buatmu, Tuhan berkata-kata kepadamu, dan kau menemukan apa maksud Tuhan dalam hidupmu, dan ternyata engkau salah tempat di STT Sunsugos. Harusnya engkau ke sekolah hukum misalnya atau sekolah ekonomi. Hei, jangan buang waktu di sini. Jangan buang waktu, cepat kerjakan. Pak, nanti biayanya gimana? Kan Sunsugos lebih murah, bahkan bisa gratis. No, keluar aja. Cari tempat yang di mana Tuhan suruh kamu kuliah. Misalnya di ekonomi, misalnya di teknik, misalnya di mana. Kalau Tuhan memang mau di situ, pasti Tuhan siapkan nanti ada berkat-berkat Tuhan di situ. Melangkah saja. Jangan menurut kita itu baik, tapi sebenarnya nggak baik dari Tuhan. Jangan menurut kita itu benar, tapi sebenarnya nggak benar itu. Tapi kalau engkau menemukan Kristus, maka engkau akan menemukan ketajaman kemana kamu harus melangkah dan ketajaman untuk apa yang harus kau kerjakan. Peripateo. Hidup di dalamnya. Ada amin? Katakan sama-sama. Peripateo. Lambaikan tangannya, saudara. Oh, haleluya. Sambil berkata, saya mau peripateo di dalam Engkau, Tuhan. Amin. Hidup di dalam rencana Tuhan. Hidup dalam jalan-jalannya Tuhan. Maka kita tidak akan pernah menyesali kegagalan.
Siapa di sini yang mau peripateo dalam pekerjaan Tuhan? Saya membaca satu ayat lagi. Sebelum saya amin. Sebelum saya akhiri pemberitaan firman ini. 1 Yohanes Yohanes pasal 1 ayat 4. Yohanes pasal 1 ayat 4 berkata begini. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia. Kata hidup di situ adalah zoe. Artinya zoe bukan cuma sekedar hidup bernafas. Tetapi zoe di sini punya pengertian di dalam Dia ada kehidupan. Katakan sama-sama kehidupan. Dan hidup itu adalah terang. Pos. Dan hidup itu adalah terang manusia. Fos. Di dalam Dia ada hidup. Zoe, kehidupan. Dan hidup itu adalah fos. Terang manusia. Anak-anakku sekalian, bagaimana supaya kita bisa memiliki kehidupan itu? Bagaimana supaya kita bisa tinggal dalam pekerjaan baik itu? Firman Tuhan berkata, di dalam Dia. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu terang manusia. Amin. Oh ya, di luar Yesus tidak ada kehidupan. Untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Tidak ada satu jalan lain. Kehidupan itu ada di sini. Di dalam Kristus. Maka hidup itu terpancar keluar. Kita bisa peripateo, hidup dalam rencana Tuhan. Ketika kita hidup dalam Kristus. Ketika kita hidup dalam anugerah Tuhan. Amin. Jadi, apa yang terakhir saya mau katakan, sampaikan adalah tinggal dalam firman Tuhan. Tinggal dalam Kristus. Sebab di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Kristus ada hidup. Ada kehidupan. Ada langkah-langkah kita. Ada masa depan kita. Ada amin? Nah, bagaimana supaya kita tinggal dalam Kristus? Oh, Anda bisa saja baca firman Tuhan, tapi belum tentu Anda percaya dengan firman Tuhan. Anda bisa saja mempelajari teologi, tapi belum tentu Kristus berkuasa dalam hati saudara. Seorang teolog adalah orang yang hidupnya di dalam Kristus. Bukan seorang yang mampu menguasai kitab suci.
Ahli Taurat, para Farisi itu menguasai kitab suci. Tapi seorang teolog, seorang pengajar adalah mereka yang mengenal Tuhan. Kalau ditanya, apakah engkau hamba Kristus? Ya, saya hamba Kristus. Kenapa? Kau bisa menjawabnya. Karena kau mengenali Tuhan yang kau layani. Dasar untuk kita tinggal di dalam Dia adalah belief. Percaya, yakin, teguh. Belief artinya bukan cuma sekedar percaya, tetapi mempercayai seluruh kehidupan kita kepada Dia. Anak-anakku sekalian yang saya cintai di asrama maupun di tempat-tempat lain. Para rekan-rekan tim kerja sekalian yang saya kasihi, para dosen-dosen yang saya hormati. Jika kita tidak tinggal dalam Kristus, maka di masa-masa yang sesak saat ini, di masa-masa sulit saat ini, maka kita akan cepat mati. Tetapi kalau kita tinggal dalam Kristus, di masa yang sesak ini, di masa yang sedang menghimpit ini, maka kita akan tetap bertumbuh dan berbuah. Ada amin. Di dalam Kristus, di dalam Dia ada hidup. Hidup itu bukan cuma sekedar bernafas, regulasi nafas, gitu, bukan. Lebih daripada itu, lebih daripada itu. Di dalam Dia ada kehidupan, ada zoe, kehidupan ilahi. Kalau cuma sekedar bernafas, sama seperti bios. Bios itu sama kehidupannya seperti binatang. Bias, nggak jelas, nggak ada tujuannya. Tapi zoe di sini adalah kehidupan dengan sebuah tujuan. Kehidupan dengan sebuah kemantapan. Kehidupan dengan sebuah kekuatan. Passion. Gairah. Hasrat. Sebuah keinginan, kemampuan, kekuatan. Itulah zoe. Yesus memberikan kita kehidupan, yaitu zoe. Berbeda dengan kehidupan yang seperti binatang dan yang lain semuanya. Dan kehidupan yang Tuhan berikan adalah phos. Terang. Artinya phos itu, terang itu kehidupan gini. Ada sebuah kejelasan, ada sebuah titik terang, ada sebuah kepastian, ada sebuah kejelasan ke depan. Ada amin? Nah, supaya kita bisa tinggal dalam Kristus gimana, Pak? Percaya. Saya mau katakan percaya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi. Yang kedua, kenali Dia. Ayo kenali. Kamu baca firman kalau hanya untuk sebuah rutinitas, itu berarti apa? Sebuah kematian di situ. Tapi kalau kau baca firman, baca Alkitab, untuk sebuah kehidupan, aku pengen kenal Tuhan, aku ingin tahu Tuhan itu seperti apa. Kau akan ketemu dengan Kristus. Jadi anak-anakku semua, para mahasiswa, dan juga rekan-rekan sekalian yang ada. Yuk, kita mulai kenali diri kita di dalam Kristus. Kenali Kristus yang ada dalam diri kita. Maka identitas kita, tujuan hidup kita, ada sebuah kepastian ke depan. Bergairahlah untuk mendapatkan Dia. Amin. Bergairahlah. Dan saya percaya bahwa masa depanmu, hari-harimu akan punya sesuatu yang indah di dalamnya. Amin. Siapa yang percaya? Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Siapa di sini yang mau memiliki Kristus dalam hatinya?
Mari taruh tangan kanan kita di dada. Saya mau berdoa buat Tuhan. Saya undang pemain musik untuk menyiapkan alunan pujian. Mari taruh tangan kanan kita di dada. Siapapun engkau, dimanapun engkau berada. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa di surga, ini kami. Ini kami Tuhan. Kami mau memiliki Engkau. Karena di dalam Engkau ada masa depan kami. Kami nggak perlu takut. Karena masa depan kami ada di dalam Engkau. Engkau cukup bagi kami, Tuhan. Engkau cukup dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ketika kami memiliki Engkau, maka kami memiliki masa depan. Ketika kami berjumpa dengan Engkau, maka kami melihat masa depan kami. Kami tidak menganggap bahwa apa yang salah itu adalah sebuah kecelakaan hidup. Tapi itu adalah proses untuk kami menemukan masa depan. Garabana shikata karabaya shikata karabaya. Pagi ini, jika ada di antara anak-anakku, baik yang di asrama maupun yang menyaksikan firman ini, engkau sedang takut akan masa depan. Engkau khawatir akan masa depan. Bolehkah kamera dihadapkan kepada para mahasiswa dan saya mau melihat. Kalau engkau takut akan masa depan, engkau khawatir akan hidupmu, bolehkah kau taruh tangan kananmu di dada? Saya mau berdoa buat kamu. Kau nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Berdoa untuk setiap mereka yang menaruh tangannya di dada. Tuhan, aku menghampiri di hadapan hadirat-Mu. Kau menjamah mereka hari ini. Biarlah Tuhan, Kau sendiri yang menghampiri mereka dan memberikan kepastian akan masa depan atas mereka. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, biar mereka mengenali Engkau dan mendapatkan Engkau Tuhan. Karena di dalam-Mu ada masa depan. Di dalam-Mu ada kepastian. Kami tidak takut Tuhan. Dan biarlah mereka juga tidak takut. Karena Tuhan ada bersama dengan mereka menuntun masa depan. Doa juga untuk masa depan estetisme bos telah ada di dalam tangan, dalam koridor. Terima kasih. Kalau ku hidup bagimu, tetap menjauhkanku dari
Tuhan anak-anakmu sekalian, karena di dalam Dia ada masa depan. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga iman kalian. Saya sayang sama kalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada yang berwajib. Terima kasih kepada Pak Sulis yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari menuju siang hari ini. Terima kasih Pak Sulis, sangat memberkati. Dan kiranya juga orang yang Tuhan Yesus memberkati, Iwan. Ya, Bapak. Dapat nikah ya. Amin. Ya, kepada semua juga teman-teman di luar sana yang menyaksikan ibadah mahasiswa pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Dan kepada semua juga yang ada di ruangan ini, kiranya kita tetap berada di dalam Tuhan seperti yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya tadi kepada kita semua. Karena barang siapa yang ada di luar Kristus, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita berdoa syafaat. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk kondisi negara kita pada saat ini, terutama kota Jakarta. Dalam beberapa hari terakhir, banyak demo yang terjadi. Kita berdoa supaya secepatnya bisa tentram kembali, mengalami kedamaian kembali kota Jakarta. Kita berdoa nanti secara khusus bagi para wakil rakyat yang telah kita pilih secara langsung sebelumnya. Kita berdoa biarlah hikmat daripada Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka untuk menyampaikan setiap aspirasi masyarakat, rakyat kepada pemerintah. Jadi biar juga pemerintah boleh mendengarkan setiap aspirasi itu, dan apapun yang mereka telah tetapkan, kita percaya itu adalah sebuah ketetapan dari Ilahi. Pada saat ini juga kita berdoa nanti bagi para pembina kita, para pemimpin kita di tempat ini. Kita berdoa dan kepada yang telah mensupport kita selama ini, para donasi dan para donatur. Kita berdoa nanti juga kepada orang tua kita yang telah mendukung kita hingga sampai hari ini kita bisa ada di tempat ini. Kita berdoa bagi mereka dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka, biarlah terus yang menopang tangan kepada orang tua kita di pedesaan dan hingga juga para misionari yang ada di pedalaman. Kita berdoa biarlah pengurapan Tuhan terus ada di dalam kehidupan mereka, dan biar lewat kehidupan mereka banyak manusia atau orang mengalami Tuhan dan mengaku dengan lidahnya dan berlutut mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya di dunia. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam surga, pada kesempatan ini Tuhan kami bersyukur, kami sangat berterima kasih punya Allah yang seperti Engkau. Kami sangat bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Hingga pada saat ini Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami pada hari ini, itu adalah sebuah kebenaran yang berasal daripada Tuhan, kebenaran yang menghidupkan, kebenaran yang memberikan sebuah janji yang tepat, kebenaran yang memberikan sebuah terang ilahi bagi kami, kebenaran setiap yang telah kami terima, yang telah kami dengarkan pada hari ini Tuhan, itu membawa kami kepada sebuah kehidupan yang jelas di masa depan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, Pak Sulis yang telah menyampaikan kebenaran firman pada siang hari ini, karena pengurapan daripada Tuhan. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan Engkau turunkan kepada hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah berkat jasmani dan rohani Engkau limpahkan bagi hamba-Mu, anak
anak-anaknya, keluarganya, pekerjaan, pelayanannya. Engkau Tuhan yang terus memberkati. Engkau yang menjadikan keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang berdampak, menjadi keluarga yang memberkati keluarga-keluarga yang lain. Kami berdoa Tuhan biarlah juga anak-anaknya Tuhan menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi anak-anak yang lain, bagi lingkungan mereka. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan keluarganya, dan biarlah kekuatan firman-Mu Tuhan yang terus ya Tuhan Yesus mengilhami setiap pemikiran mereka Tuhan untuk menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Kami bersyukur Tuhan atas keadaan bangsa kami pada saat ini. Banyak orang menghakiminya, banyak orang mengutuki keadaan bangsa kami ini. Tetapi kami percaya Tuhan, segala sesuatu boleh terjadi atas izin Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi bagi bangsa kami atas pengetahuan Tuhan. Kami percaya Tuhan, para pemimpin kami, para pemimpin yang ada di negara kami ini, kami percaya itu adalah pemimpin yang Tuhan utus untuk mengelola bangsa kami, untuk mengatur bangsa kami, untuk demi kepentingan bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus secara khusus bagi kota Jakarta pada saat ini di mana kami tinggal pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, karena bangsa kami Tuhan, biarlah kota ini Tuhan akan mengalami kedamaian. Biarlah kota kami Tuhan akan mengalami situasi yang aman. Kota Jakarta menjadi kota di mana orang-orang akan mengalami kedamaian di dalamnya. Setiap orang yang datang di Jakarta ini, setiap orang-orang yang datang ke kota ini akan mengalami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus pada kesempatan ini Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin kami di bangsa kami ini, para presiden, para menteri-menterinya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang terus memberkati mereka. Engkau lindungi mereka. Setiap kebijakan mereka biarlah Tuhan itu sesuai yang Tuhan mau. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi para pemimpin daerah, gubernur, dan hingga kepada RT RW Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan bagi mereka, hikmat marifat daripada Tuhan. Biarlah mereka boleh Tuhan Yesus mengatur setiap kepemimpinannya dengan baik berdasarkan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi semua jemaat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini secara khususnya. Kami berdoa Tuhan biarlah semakin hari jemaat-Mu Tuhan semakin erat dengan Engkau. Semakin hari mereka akan tinggal di dalam Engkau. Dan semakin hari semakin banyak orang yang mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan bagi para hamba-Hamba-Mu Tuhan, bagi para pendeta, para misionari, para misionari yang ada di kota, hamba-Mu yang ada di kota, pedesaan, dan juga di pedalaman Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah visi Tuhan boleh sampai dimanapun Tuhan mereka berada. Biarlah visi-Mu Tuhan, biarlah misi, biarlah isi hati-Mu Tuhan boleh sampai dimanapun ya Tuhan melalui hamba-hamba-Mu ini. Dan mengalami urapan Tuhan, mengalami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kerinduan kami Tuhan, pakai kami Tuhan untuk menyampaikan, menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk mengabarkan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada semua orang. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita berdoa Tuhan, semua setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan, Engkau yang telah memanggil kami, Engkau yang telah Tuhan Yesus memanggil kami di tempat ini, Engkau yang membentuk kami, dan kami percaya di mana
mana ada visi Tuhan dalam hidup kami, di situ ada penyediaan Tuhan bagi kehidupan kami. Dimanapun Tuhan menetapkan kami, kami percaya Tuhan sampai detik ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi orang tua kami yang sampai detik ini terus mensupport keadaan kami Tuhan. Terus membawa kami dalam doa-doa mereka. Berdoa dimanapun mereka berada pada saat ini, apapun keadaan mereka pada saat ini. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terus harapan-Mu Tuhan. Dan biarlah orang tua kami terus mengalami Tuhan. Dan biarlah mereka Tuhan terus tinggal di dalam Tuhan. Semakin hari semakin mereka dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin mereka Tuhan Yesus merindukan hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk STT Sumsubos, di mana kami dibentuk di tempat ini, di mana kami mengalami sebuah proses yang berkepanjangan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah setiap para pemimpin kami, biarlah setiap para pembina kami di tempat ini, Tuhan Yesus berikan mereka kekuatan, berikan mereka Tuhan Yesus kekuatan daripada-Mu ya Tuhan Yesus, hikmat marifat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hati Tuhan ada di dalam setiap hati mereka. Berdoa Tuhan Yesus biarlah Kau limpahkan berkat-berkat jasmani dan rohani bagi kehidupan para pimpinan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak lupa Tuhan berdoa untuk teman-teman kami yang ada di luar asrama pada saat ini. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, kami tidak tahu kondisi mereka seperti apa, sedetail apa kondisi mereka pada saat ini, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rindukan pada saat ini, apapun permasalahan mereka. Dan biarlah Tuhan, roh yang sama, Tuhan yang sama, nama yang sama yang melindungi kami di tempat ini adalah hal yang sama yang melindungi mereka di luar sana. Dan biarlah Tuhan Yesus, roh yang sama adalah yang terus mengingatkan mereka atas sebuah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada siang hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami bersyukur Tuhan, dari awal pertengahan yang kami mengakhiri ibadah ini, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami merasakan ada lawatan Tuhan, kami merasakan ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Dalam setiap hidup kami akan tampil beda Tuhan ketika kami datang dan ketika kami pulang, karena kami telah mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu telah menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita pulang, kita terima berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menerangi Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya Bapa.